setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Bapak Ibu Jemaat FEB Nation dimanapun saudara berada, selamat pagi. Dan saya percaya kita semua berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Tetap bersemangat, tetap kuat dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini sudah kurang lebih 3 bulan. Kita bekerja dari rumah, anak-anak kita belajar dari rumah, bahkan kita juga harus beribadah dari rumah. Situasi seperti ini tidak ada yang bisa prediksi kapan akan selesai. Ada yang mengatakan 2 tahun lagi, ada yang mengatakan corona ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Bahkan beberapa saat yang lalu kita mendengar berita mengatakan bahwa kita akan memasuki new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Yang kita semua tidak tahu dan mungkin kebingungan seperti apa penerapannya nanti. Membuat kita sanksi, apakah kita bisa bertahan, apakah kita tetap bisa survive dalam masa seperti itu. Nah, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita meresponi situasi seperti ini? Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan adalah dasar untuk kita masuki musim yang baru. Dan renungan ini saya ambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang terhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan besar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini berisi tentang nubuatan Nabi Yesaya atau firman Tuhan kepada bangsa Israel dan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah masa sebelum mereka berada dalam pembuangan. Kemudian bagian kedua berbicara mengenai penghiburan dan pengharapan waktu mereka berada dalam pembuangan. Dan bagian yang ketiga berisi tentang janji Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Sion. Janji dan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, saat janji atau firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel, situasi atau kondisi mereka tidak sedang dalam keadaan yang baik. Karena mereka baru pulang dari pembuangan, selama 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Jadi cara kehidupan mereka, pola hidup mereka itu sudah berubah sekali, sudah berubah 180 derajat. Mereka diperbudak, membuat mereka seperti tidak punya pengharapan. Jadi waktu firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, mereka menjadi ragu. Mereka bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi mereka. Apakah Tuhan betul-betul masih memegang teguh janji dengan mereka. Ini yang membuat mereka susah untuk move on. Belum lagi mereka harus membangun kembali Yerusalem yang telah menjadi puing-puing. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah hilang di telan waktu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya artinya pasti akan digenapi. Jadi janji Tuhan tidak pernah berubah karena situasi atau kondisi kita. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah Israel rohani. Yang mana kita juga berhak mengklaim janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, itu pun kita bisa klaim menjadi janji-janji yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kita perlu bersyukur berada dalam situasi seperti ini. Bangsa Israel waktu mereka mendengar janji Tuhan ini, janji tentang Yesus atau Juru Selamat itu belum mereka terima atau belum digenapi. Mereka bertemu dengan Tuhan atau mendengar dari Tuhan harus lewat perantaraan Nabi. Kita sekarang bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Kita bisa mendengar dari Tuhan. Dan kita juga bisa berbicara kepada Tuhan.
Dan kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Allah itu Allah yang setia. Kalau dia berjanji pasti akan digenapi. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa janji Tuhan itu adalah pengharapan. Firman Tuhan katakan pengharapan itu seperti sau yang kuat, seperti jangkar yang kuat, yang sekalipun ada badai, arus dan gelombang yang besar, kapal itu tidak akan pernah beranjak dari tempatnya. Demikian juga kita waktu kita jadikan firman Tuhan atau janji Tuhan itu sebagai pengharapan. Sekalipun situasi tidak baik, sekalipun kita mendengar berita-berita yang mungkin menakutkan kita, membuat kita khawatir, tapi itu tidak pernah bisa merubah posisi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa janji Tuhan itu, waktu kita menghidupi janji Tuhan, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi yang akan memberkati bangsa-bangsa. Cara kita hidup, cara kita meresponi situasi yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, kita perlu sekali lagi bersyukur bahwa kita punya Tuhan, kita punya janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan terlebih lagi, Dia memberikan kita Roh Kudus. Dia mengutus kepada kita seorang penolong yang lain, yang akan menolong kita, yang akan menasehati kita, yang akan mengarahkan kita, menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam hidup yang Tuhan kehendaki. Janji Tuhan itu kalau kita pegang, kita hidupi, orang-orang akan melihat, orang-orang akan mendengar, dan orang akan belajar, dan orang akan bertanya, siapa sih Tuhan yang mereka sembah? Apa sih yang membuat mereka jadi tetap survive dalam situasi seperti ini? Dan itu yang membuat orang berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. Karena saat ini banyak orang yang tidak punya pengharapan. Mereka butuh penghiburan. Mereka butuh jaminan. Mereka butuh seseorang yang bisa menyampaikan kabar baik pada mereka. Karena tidak ada lagi tempat yang tepat untuk situasi ini kita berharap. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada janji Tuhan. Maka kita tetap percaya. Tetap berjalan dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hidup kita. Untuk kita masuki musim yang baru. Dan menjadikan janji Tuhan menjadi pondasi. Menjadi dasar kita mengambil keputusan. Menjadi dasar untuk kita memulai tatanan kehidupan yang baru. Mari kita senantiasa penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Biarlah perkataan kita dipenuhi dengan puji-pujian. Sesuatu yang mengharumkan nama-nama Allah. Dan biarlah kita tetap melangkah dalam pengharapan. Dan saya tutup dengan firman Tuhan ini. Di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat janji Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia. Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat kami Tuhan. Dan Engkau mau kami hidup dalam berkat yang sudah Kau janjikan bagi kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Biar setiap kami menjadikan firman Tuhan, menjadikan janji Engkau menjadi pengharapan buat kami. Seperti sau yang kuat Tuhan. Yang sekalipun situasi tidak baik, berita-berita buruk datang Tuhan, kami tak mau berpegang teguh pada janji, pada pengharapan akan kebenaran firman, akan berkat Engkau yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat Engkau buat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, buat saudara-saudara kami yang tidak punya pengharapan. Biar kami datang menjadi saksi Kristus yang membawa pengharapan kepada mereka, membuat mereka kembali kepada Engkau, menyembah hanya kepada Engkau, Allah yang setia, Allah yang hidup dan yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rejoice!